warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya di sini akan memaparkan tentang jaminan mutu kosmetik. Perkenalkan, nama saya Algi Nurul Hidayah dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kosmetik itu adalah bahan persediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Kosmetik itu ada dibagi 5 bentuk sediaan yang diakui oleh Badan POM sebagai sediaan kosmetik yang boleh beredar di Indonesia, yakni padat, serbuk, setengah padat, cairan, dan aerosol. Tujuan kosmetik itu ada dua. Yang pertama ada personal hygiene, yaitu meningkatkan daya tarik make up, meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit, rambut dari UV yang merusak, polutan, dan faktor lingkungan lain, menghindari penuaan. Dan yang kedua ada secara umum, yaitu ada membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Mencapai kepuasan konsumen terdiri dari desain, manufaktur, sales, persyaratan, kualitas dasar seperti meliputi safety, stability, efisiensi, dan usability. Safety itu adalah tidak ada iritasi kulit, sensitivitas kulit, toksisitas oral bercampur dengan bahan lain, tidak berbahaya. Dan sedangkan stability adalah stabil terhadap perubahan mutu, warna, bau, kontaminasi, dan bakteri. Efisiensi adalah efek melembabkan, melindungi terhadap UV, membersihkan, dan mewarnai. Sedangkan feeling itu adalah sensibility, moisturizing, smoothness, kemudahan menggunakan bentuk, ukuran, bobot, komposisi, seperti itu. Dan jaminan mutu produk untuk mencapai kepercayaan dan kepuasan konsumen mutu, mencapai long term usage, jaminan safety, stability, efisiensi, dan usability. Safety adalah uji keamanan, PTES, uji racun logam berat. Dan stability adalah uji kestabilan warna, fotoresisten, bahu, uji terhadap panas dan lembab, pengawetan, kestabilan fisiko-kimia. Dan ada efisiensi adalah uji efikasi untuk setiap produk. Dan usability adalah uji kebergunaan seperti sensory test dan pengukuran fisiko-kimia. Jaminan mutu kemasan kosmetik, yaitu yang pertama ada jaminan perlindungan isi, yaitu uji perlindungan terhadap cahaya, permeabilitas, perlindungan bau. Dan yang kedua ada jaminan kecocokan bahan atau uji ketahanan kimia terhadap matahari dan uji anti korosi. Jaminan keamanan bahan yang memerlukan perhatian formalin, standar keamanan, uji konfirmasi keamanan, dan jaminan fungsi, keamanan penggunaan, dan jaminan disposability. Kontrol kualitas atau quality control, pengawasan terhadap kontaminasi mikrobiologis, kemungkinan memperpanjang tanggal daluarsa atau produk production dating extension. Dan bahan pembantu dan pengemas dalam kosmetik itu ada bahan minyak atau lemak, ada surfaktan, yaitu ada emulgator dan suspending agent, stabilizer. Dan yang ketiga ada humectant, ada polimer, ada UV absorbent, antioksidan, dan scattering agent. Bahan pewarna dan pengemas, primer dan sekunder. Di pengemas, primer, dan sekunder ini adalah tempat di mana kosmetik akan menggunakan pengemas yang menarik di pasaran dan menarik konsumen untuk membeli produk kosmetik mereka, seperti itu. Dan ada bahan minyak atau lemak, yaitu komponen utamanya itu ada gliserida, asam lemak, dan gliserin. Dan ada minyak dan lemak, baik ester, asam lemak tinggi, alkohol bertambah tinggi, ada ester, ada silikon. Dan juga di dalam sediaan kosmetika ini terdapat surface active agent, ada anionik, ada kationik, ada amfoterik, dan ada non-ionik. Humectant itu ada bahan yang sering kita jumpai di lab, ya, seperti gliserin, propenglikol, butylengglikol, polietilenglikol, sorbitol, sodium laktat, sodium pirolidon karboksilat, dan sodium hyaluronat.
Dan proses manufaktur dan pengembangan industri kosmetik kita ada formulasi, yaitu konsep kajian pustaka dan input market trial laboratorium. Dan ada uji stabilitas awal dan uji aplikasi. Yang ketiga ada identifikasi peralatan yang diperlukan. Yang keempat ada scale up. Dan yang terakhir ada riset pengembangan produk. Kosmetik medik dan bahan aktif kosmetika. Pertama ada vitamin, hormon, zat pemutih, tabir matahari, anti-aging, antioksidan, radical scavenger. Ada serum protein, yaitu ada protein, pepton, ada peptida, ada asam amino. Bahan-bahan lain yaitu ada deodoran, antiperspiran, ada inflamasi, ada astringen, ada refrigeran, dan ada antihistamin. Mengingat bahan-bahan baku dan peralatan yang ada serta keterbatasan waktu, sedangkan suatu produksi kosmetika harus segera diproduksi untuk mengejar musim, tren, fashion, dan lain-lain. Maka kita harus pandai memilih formulasi agar kosmetika itu dapat segera diproduksi dan dapat memenuhi maksud-maksud tertentu. Yaitu tahapan formula. Yang pertama ada input konsep, di mana ada kajian pustaka, ada permintaan pasar, dan ada percobaan di lab. Yang kedua ada uji klinis sederhana atau uji aplikasi. Yang ketiga ada uji keamanan formula dan bahan baku. Dan terakhir ada uji stabilitas skala lab. Uji stabilitas awal, uji aplikasi, dan uji efikasi. Uji stabilitas awal dari formula yang dibuat atau skala lab. Uji aplikasi itu adalah uji klinis sederhana seperti perabaan atau moisturizing, smoothness, kemudahan digunakan seperti bentuknya, ukurannya, bobotnya, komposisinya, dan penampilannya. Dan preferensi itu bau, warna, dan desain dari kosmetik itu. Dan ada uji efikasi, efek melembabkan, efek melindungi terhadap sinar UV, efek membersihkan dan efek pewarnaan. Dan tadi sedikit kita singgung tentang kontrol kualitas. Jadi di kosmetik ini sangat penting, dan seperti sediaan-sediaan lainnya tidak hanya di kosmetik, sangat perlu diperhatikan tentang quality controlnya. Seperti di sini kosmetik yaitu fungsinya adalah kontrol di dalam processing atau in process control, testing spesifikasi bahan baku, testing spesifikasi produk, pengawasan fasilitas penyimpanan dan distribusi, pengawasan tempat yang mungkin sebagai produsen pihak ketiga yang potensial. Dan fungsi utama dari kontrol kualitas ini adalah menjamin agar perusahaan memenuhi standar tercakup dalam setiap fase dari produksinya. Faktor yang tercakup dalam kontrol kualitas adalah personalia, fasilitas, dan spesifikasi produk. Terima kasih. Mungkin sampai sini dulu pemaparan saya tentang pemastian mutu kosmetik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga selalu.